Tahun 2023 Malaysia udah nyentuh 11.600-an USD, sedangkan Indonesia cuma 4.900. Artinya pendapatan masyarakat Malaysia itu 2 kali lipat dari pendapatan kita orang Indonesia. Yang bisa Bapak lakukan, Pak? Jadi Menteri Investasi pun investor asing nggak masuk, ya? Guys, pernah nggak sih kepikiran kenapa Malaysia lebih maju dari Indonesia? Terus nemuin jawabannya di video ini. Ratusan triliun rupiah investasi batal masuk ke Indonesia. Gara-gara apa? Premanisme ormas, lo bayang. Oh hai, oh halo, hai semuanya. Apa kabar teman-teman? Jumpa lagi bersama Miss Sari. Sari doakan dimanapun kalian berada, tetap diberikan kesehatan, tetap semangat yang pastinya, dan didoakan semoga lancar segala urusan kalian dan dipermudahkan yang pastinya. Oke teman-teman, nah ini Sari lihat ya, makin ramai ini konten-konten yang tak betul, konten-konten hoax ya daripada Indonesia ya. Sari lihat lah ya, bermacam-macam berita tentang Malaysia yang tak betul mereka bagi tahu ya. Padahal faktanya pun mereka pun terkadang ada yang tahu, tapi mereka bertutup mata ya teman-teman, pura-pura tidak tahu. Padahal faktanya tak seperti itu, tapi mereka-mereka ini bolak-balikkan faktanya yang sebetulnya. Padahal dia sudah tahulah keadaan Indonesia sekarang, padahal dia sudah tahu kan banyak juga masalah di negara kami di Indonesia ya. Sampai itu apa, hashtag kabur aja. Anak muda Indonesia itu merasa di negara kami itu sedang tidak baik-baik saja, sampai mereka itu mau keluar negara. Nah, kali ini kita akan bagi fakta ya. Mungkin salah satu berita-berita hoax ini yang tak betul ini menjadi pemicu investor itu lari ya ke luar negara dan kurang tertarik kepada Indonesia. Boleh jadi kan karena bersebarannya berita-berita hoax yang semakin merajalela Sari nampak. Oke teman-teman, kita berikan fakta melalui video ini. So jom kita bahas satu persatu. Tahun 2023 Malaysia udah nyentuh 11.600-an USD, sedangkan Indonesia cuma 4.900. Artinya pendapatan masyarakat Malaysia itu 2 kali lipat dari pendapatan kita orang Indonesia. Kedua, nilai ekspor. Ekspor Indonesia itu bisa gede karena ketolong ekspor sumber daya alam seperti batu bara dan sawit. Dan nilai ekspor kita sekarang tuh udah kalah dari Malaysia guys, karena mereka mulai fokus di ekspor produk teknologi, salah satunya semikonduktor. Ketiga, dari segi infrastruktur dan investasi asing, Malaysia tuh sudah sukses menarik miliaran dolar investasi untuk pengembangan teknologi dan infrastruktur. Coba bandingin di Indonesia, investor asing aja pada ragu karena birokrasi berbelit dan regulasi yang berubah terus. Population Review menyatakan Indonesia masuk dalam urutan ke-73 negara termiskin di dunia. Diukur dari pendapatan nasional bruto per kapita. Pendapatan nasional bruto Indonesia tercatat 3.870 US dollar per kapita. Kalau diubah menjadi rupiah berarti 59 juta per kapita. Kalau versi dari gfmac.com, Indonesia menjadi negara paling miskin nomor 91 di dunia. Hal ini diukur dengan produk domestik bruto dan purchasing power parity atau PPP. Artinya keseimbangan kemampuan berbelanja. Tercatat angka PDB dan PPPRI sebesar 14.535 US dollar. Kalau diubah menjadi rupiah sebesar 222 juta. Nangis, sampai nangis dia kan, nangis katanya. Oke. Pak Presiden kita ini ya pernah menyindir Pak Bahlil tentang bahasa Inggrisnya ya. Heran Pak Presiden kita kenapa Pak Bahlil ini bisa terpilih menjadi Menteri Investasi. Sekarang Pak Bahlil menjabat sebagai Menteri ESDM. Coba lihat waktu dia menjabat Menteri sebagai Menteri Investasi ya. Ada investor-investor asing menyerbu negara kita? Ada? Hah? Coba lihat sekarang IKN apa dah jadi? Sekarang dia menjabat Menteri ESDM. Coba lihat cara dia menangani penanganan gas LPG bersubsidi 3 kilo ini. Bagaimana masyarakat antri ya? Apa yang bisa Bapak lakukan Pak? Jadi Menteri Investasi pun investor asing nggak masuk ya. Sekarang ngurus gas LPG untuk masyarakat pun Bapak nggak becus. Sampai Pak Presiden sendiri harus turun tangan. Hah? Tolonglah kepada rakyat Indonesia, Kakak ini nanti berani kita ya. kalau memilih menteri itu pilih yang cerdas. Jangan pilih sebab dia ada kuasa, sebab dia mempunyai uang ya. Aduh, pilih yang mewakili suara rakyat, bukan menyusahkan rakyat. Guys, pernah nggak sih kepikiran kenapa Malaysia lebih maju dari Indonesia? Terus Kenapa? Amerika Serikat lebih maju dari Meksiko?
Kalau penasaran, mungkin kamu bakal nemuin jawabannya di video ini. Baru-baru ini, 3 orang peneliti yakni Darren Acemoglu, Simon Johnson, dan James A. Robinson mendapat hadiah Nobel Ekonomi 2024. Penganugerahan tersebut diberikan berkat penelitian mereka terkait alasan terciptanya kesenjangan negara miskin dan negara kaya. Saat ini, kekayaan dari 20% negara terkaya di dunia 30 kali lebih besar jika dibandingkan dengan 20% negara termiskin. Terasa banget kan kesenjangannya? Nah, ternyata menurut trio penerima Nobel Ekonomi itu, hal ini ada kaitannya dengan kolonialisme di masa lampau. Jadi, waktu bangsa Eropa menjajah berbagai penjuru dunia, ada yang mengeksploitasi penduduk aslinya, seperti halnya Belanda dengan Hindia Belanda. Ada juga yang lebih fokus menyejahterakan wilayah jajahan, misalnya dengan sistem pendidikan demi masa depan pemukim Eropanya. Nah, ini kayak Inggris dengan Malaysia. Biasanya, makin banyak populasi penduduk lokalnya membuat kolonial akan bikin sistem lembaga ekstraktif yang lebih nguntungin para penguasa. Terus, banyaknya perlawanan penduduk lokal bakal bikin orang Eropa mikir-mikir buat bermukim. Alhasil, penjajah lebih fokus untuk mengeksploitasi sumber daya alamnya saja, tanpa mikirin sistem politik ekonomi yang lebih manusiawi dan demokratis. Di masa kini, contoh kesenjangan akibat kolonialisasi bisa dilihat dari kota Nogales, sebuah kota yang terbagi menjadi milik Amerika Serikat dan Meksiko. Kota ini punya iklim yang sama, asal-usul sukunya sama, tapi penduduknya punya nasib yang berbeda. Usut punya usut, kedua wilayah ini memang terjajah oleh negara yang berbeda. Amerika Serikat yang sempat dijajah Inggris, dan Meksiko yang lama dijajah Spanyol. Warisan sistem lembaga dari Inggris dan Spanyol inilah yang membuat adanya perbedaan antara Nogales milik Amerika Serikat dan Nogales milik Meksiko. Ya, meskipun kolonialisme nggak sama sekali dibenarkan, tapi kamu setuju atau enggak kalau Malaysia lebih beruntung dari Indonesia? Tonton video konteks lainnya di sini ya. Oke teman-teman, nah ini kita bicarakan mengenai investor ya. Nah, kenapa juga itu hari baru-baru digembar-gemborkan banyak investor itu masuk ya, apalagi waktu ada banyak lah ya berita katanya ada investor masuk banyak, ada yang kata tidak ada yang katanya berlomba investor masuk ke IKN, ke Indonesia dan macam-macam ya. Tanya, sudah tahu kalian sendiri kan. Nah, kira-kira apa sebabnya ya investor asing itu lari daripada Indonesia? Nah, mestilah ada alasan tersendiri kan. Nah, Sari juga ada melihat lebih banyak investor memilih ke negara lain. Contohnya berinvestasi ke Malaysia dan ke negara lain, Vietnam, Sari lihat, ke Thailand daripada Indonesia. Padahal Indonesia pun memiliki potensi besar kan, karena yang katanya negara besar ya kan, kita juga mempunyai sumber daya alam itu yang melimpah. Tapi nyatanya salah satu faktor yang dikatakannya tadi, struktur kita itu belum cukup memadai, belum cukup terrealisasi ya dengan baik. Nah, itu satu ya. Dan juga tentang orang-orangnya ya, mentality. Tengoklah, kita lihat berita hoax pun kemana-mana tersebar. Nah, ada juga yang mengatakan tingkat korupsi yang tinggi. Nah, ada macam-macam lah ya teman-teman alasannya. Jadi investor itu mau melabur pun macam yakin tak yakin gitu ya, tak pasti. Masih banyak alasan-alasan lainnya ya teman-teman. Padahal kita itu lebih banyak potensi orang mau berinvestasi, tapi disebabkan beberapa alasan tadi ya, jadi investor itu kurang mau memberanikan diri berinvestasi ke Indonesia gitu. Oke teman-teman, kita tonton lagi video selanjutnya, alasan-alasannya, dan katanya kita itu mengalami kerugian. Betulnya? So mari kita tonton langsung ke videonya. Investor bawa duit ratusan triliun ke Indonesia, kalau belum setor ke preman berkedok ormas, proyek bisa bubar. Bayangin, investor datang bawa duit ratusan triliun, siap bangun proyek besar, buka ribuan lapangan kerja buat rakyat. Tapi apa yang terjadi?
Tiba-tiba ada oknum ya ormas muncul, preman-preman ya. minta jatah tanpa alasan. Kalau nolak, jangan harap proyek bisa jalan mulus. Izin dipersulit, pekerjaan dihambat, bahkan bisa dihentikan. Akhirnya, investor kapok, proyek gagal, dan rakyat kehilangan kesempatan kerja. Sementara itu, oknum petinggi ormas tetap tajir melintir. Duit yang seharusnya buat pembangunan malah masuk kantong mereka. Selain ormas, ada juga tokoh yang bikin gaduh. Said Didu salah satunya. Dengan teriakannya menolak PSN PIK 2, proyek yang tadinya aman, lancar, dan bisa jadi sumber ekonomi baru malah bikin investor ragu. Akibatnya, pembangunan mandek, kesempatan ekonomi rakyat hilang, lapangan kerja yang tadinya terbuka malah tertutup. Sementara provokatornya tetap koar-koar tanpa mikirin dampak. Ratusan triliun rupiah investasi batal masuk ke Indonesia. Gara-gara apa? Premanisme ormas. Lo bayangin, pabrik udah siap ekspansi, tapi malah disegel sama ormas. Ini bisnis atau hutan rimba? Menurut Ketua Himpunan Kawasan Indonesia atau HKI, banyak investor itu kabur gara-gara ormas yang maksa ikut serta dalam bisnis pabrik. Dari transportasi, catering, sampai bangunan, mereka minta jatah. Kalau nggak dikasih, demo, blokir pabrik. Bahkan ada yang nyegel langsung. Gua nggak habis pikir, kita lagi butuh investasi biar ekonomi maju, malah ada yang ganggu. Yang rugi siapa? Negara kehilangan ratusan triliun, perusahaan nggak bisa berkembang, juga kan lapangan salah kerja satunya. hilang, dan ujung-ujungnya rakyat yang kena dampaknya. Bahkan beberapa investor sampai kirim surat ke Presiden Prabowo minta negara turun tangan buat bersihin kawasan industri dari premanisme. Sekarang pertanyaannya, kalau udah kayak gini, pemerintah harus gimana? Jelas, negara harus turun tangan. Premanisme di kawasan industri harus diberantas biar investor itu nggak takut buat masuk. Dan bukan cuman itu, kita juga harus bikin aturan yang jelas supaya ormas nggak bisa semena-mena ngeganggu bisnis. Dari kasus ini kita harusnya belajar kalau mau negara berkembang, bisnis harus aman, aturan jelas, dan premanisme harus diberantas. Bukan cuma investor yang butuh kepastian, tapi juga pekerja yang pengen lapangan kerja itu tetap ada. Menurut lo, gimana cara pemerintah harus menangani premanisme di kawasan industri? Dan kalau lo jadi investor, lo masih mau taruh duit di Indonesia atau bakal cari negara lain? Komen. Investasi ratusan triliun batal gara-gara premanisme ormas. Ada yang sampai segel pabrik. Dalam undang-undang ormas, ormas dilarang mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Dan ormas juga dilarang melakukan kegiatan yang menjadi tugas wewenang penegak hukum. Kalau ada ormas yang masih aman melakukan penyegelan, coba tebak ormas apa? Nggak mungkin HTI, FPI, apalagi CI. Teman-teman, nah itu tadi ya salah satu alasan ya karena ada premanisme, pungli ya, pungutan liar daripada ormas. Ormas itu adalah organisasi masyarakat ya, organization ya. Oke, nah jadi investor asing itu takut nanti di sini ada juga yang minta jatah, di sini lagi minta jatah. Jadi itulah ketakutan salah satunya ya dengan investor-investor asing ini. Padahal kalau ada investor datang ke negara kita itu banyak sekali diuntungkan ya, baik daripada negara, rakyat juga sangat diuntungkan. Diuntungkan apa? Ya lapangan pekerjaan itu banyak ya. Mestilah kalau dia membangun sesuatu industri ataupun apalah perusahaan yang mereka berinvestasi ke negara kita, pasti mereka memerlukan pekerja kan ya, pekerja dari mana? Banyak juga daripada Indonesia contohnya. Padahal peluang yang sangat bagus kan menciptakan lapangan pekerjaan kepada rakyat, jadi rakyat tidak susah-susah ya kan. Kadang juga merempat sampai ke luar negara, bahkan ada yang mau menggadaikan nyawa dengan datang ke sini melalui tongkang ya, ilegal di negara orang karena ya sulitnya pekerjaan di negara sendiri. Ternyata ini juga campur tangan pemerintah ya teman-teman, menyediakan lapangan pekerjaan yang cukup kepada rakyatnya. Tapi kalau seperti ini banyaknya pungutan liar, premanisme daripada golongan-golongan ataupun oknum-oknum tertentu yang memang mereka itu untuk kepentingan pribadi. Nah, memperkaya diri sendiri, tapi ya rakyat dirugikan, negara pun ada juga dirugikan ya. Nah, itu menjadi salah satu alasan kenapa investor asing itu takut-takut ya kan. Nanti kalau salah sedikit, wah terus didemo ya kan, dibakar, buat kerusuhan. Jadi takut ya teman-teman.
Oke, so itu adalah salah satunya. Ada banyak lagi lah sebenarnya alasan ya. Kalian mungkin boleh bagi komentarnya, komen di bawah. Oke teman-teman, so segitu aja video kali ini. Terima kasih telah menonton. See you on my next video.